Nah, sekarang ada kelompok yang mengakui diri juga ahlu sunnah wal jamaah. Siapa kelompok itu? Kelompok itu yang disebut hari ini dengan Wahabi. Nah, pernah dengar kan nama itu? Nah, itu bahaya, itu hati-hati. Wahabi ini adalah gambaran lain daripada Khawarij. Gambaran lain daripada Khawarij yang saya ceritakan tadi, hadirnya seperti Ibnu Muljam, hadirnya seperti Hajjaj As-Saqafi, dan hadirnya seperti Zulkhuwaisirah. Maka Wahabi bentuk lain dari Khawarij. Kalau kita menghadap orang Wahabi, dia akan bantah, Wahabi itu adalah Wahab, nama Allah. Mereka akan pelintirkan ke sana. Padahal Syekh Albani itu ulama panutan mereka, mengakui bahwa Wahabi ini nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang saya janjikan tadi berasal dari Najd. Nah, itu tadi yang doa Nabi tadi. Nah, ini sudah saya janjikan bahwa nanti di akhir majlis saya sampaikan. Ini sudah saya sampaikan. Yang Nabi sebut tadi dalam doa beliau, hunaka zalazil wa yatla'u qarnu syayatin, di situ muncul gempa bumi dan akan muncul dua tanduk syaitan, adalah Najd, tempat lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab. Saya belajar dengan ayah saya, almarhum Abu Ya'maiduddin. Saya belajar langsung ilmu-ilmu beliau. Beliau pernah bercerita bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu punya abang, Syekh Sulaiman. Itu berdua mereka ini saling kontroversi. Bahkan ayahnya Muhammad, nama dia itu berarti dia namanya Muhammad, ayahnya Abdul Wahab. Abdul Wahab itu dia usir itu Muhammad itu. Karena pikirannya kurang baik, dia usir. Bahkan dengan Syekh Sulaiman, abangnya sendiri, itu saling membalas kitab. Syekh Sulaiman ini, abang Muhammad bin Wahab ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka Muhammad bin Wahab dia belajarlah dengan salah seorang guru bernama Syekh Al-Majmu'i. Siapa Syekh Al-Majmu'i? Beliaulah mata-mata Inggris yang menyamar jadi ulama, yang namanya adalah Mr. Hempel. Sama seperti dulu Senok Hargoni. Orang Barat musuh Allah, dan orang-orang yang benci Islam tahu bagaimana cara membuat orang Islam saling bertengkar. Sangat tahu, sangat paham. Kalau ingin buat orang Aceh bertengkar, jadilah dulu jadi ulama, maka bawa mazhab, bawalah pendapat lain, bawalah argumen lain. Nah, itu orang Aceh dah bertengkar aja deh. Nah, ini efek karena kita tak lagi mau mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu ya. Wah, Tengku, kan mereka hafal Quran. Ibnu Muljam hafal Quran. Mereka kan ahli tafsir. Hajjaj bin Yusuf ahli tafsir. Mereka hafal hadis. Zulkhuwaisirah dekat dengan Nabi, hafal hadis juga. Lalu apa yang membuat pikiran mereka berbeda? Jawabannya adalah seperti mana Nabi sebut dalam hadisnya, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya sendiri, maka dia disiapkan Allah tempat duduk dari api neraka. Nah, inilah efek Wahabi, walau hafal Quran, tapi mereka tak pernah memakai kitab ulama dalam menafsirkannya. Dia pakai sendiri, lalu dia katakan Allah itu ada kaki, Allah ada tangan, Allah ada mata, dan Allah, apalagi saya baca dalam kitab Tauhid Imam Ibnu Battutah yang disyarah oleh Syekh Albani, jelas mereka katakan Allah itu ada tangan, Allah ada kaki, tangan Allah dua-duanya kanan. Bayangkan, coba itu apa nggak sesat begitu dah. Jadi jangan tertipu dengan orang yang hafal Quran dulu. Lihat backgroundnya dulu. Karena hari ini fenomena di Aceh, orang sedang mencintai Quran dan sedang banyak-banyaknya membangun sekolah tahfidz Quran. Nah, itu dia. Itu dia. Sedang banyak-banyaknya orang Quran. Nabi sendiri yang berkata bahwa kata Rasulullah, sayakhruju fi akhir zaman, nanti di akhir zaman kata Nabi akan muncul kaum ahdathul asnan wa sufaul ahlam. Kaum itu masih muda, pikirannya bodoh. Yang menariknya Nabi sebut di hadis itu, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Ini unik kalimat Nabi. Yang kaum itu selalu membaca Quran, selalu menghafal Quran, tapi Quran hanya pada lisannya, bukan pada hatinya.
Yang Nabi sebut apa tadi? Ahdathul asnan. Inilah kaum yang masih muda, pikirannya bodoh. Jadi saya dalam majlis ini saya tak sampaikan hadis-hadis palsu, hadis dhaif, tak ada. Semua saya sebut hadis sahih semua. Nah, maka oleh karena itu jamaah dirahmatillah Allah, inilah kelompok Wahabi yang sudah berkembang di tempat kita. Cara mereka mudah. Mereka ajak kita lalu masukkan tahfidz, mereka ajak kita menghafal Quran. Kadang-kadang kita serba salah. Mau hafal Quran takut salah, nak hafal pun salah. Waduh, saya mau hafal Quran takut salah. Nak hafal Quran pun salah. Ya harus salah kalau hafal Quran, karena Quran mau tak mau kita harus hafal. Nah, maka kata Walid tadi sangat cocok. Maka ulama-ulama inilah yang perlu dijaga baik-baik. Nah, maka oleh karena itu saya ingin sambungkan sedikit lagi. Wahabi ini sejak dulu itu ada satu kitab Tuhfatul Wahabiyah yang ditulis oleh Syekh Ghanam, namanya itu. Itu di era tahun 1930-an kita itu muncul, kalau tak salah saya tahun di era itulah, sehingga nama mereka itu terkenal, Wahabiyah, Wahabi dikenal. Dan ditahkikkan atau dibenarkan oleh Syekh Albani bahwa Wahabi itu adalah satu kelompok yang ikut kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah nama Wahabi ini dengan sikapnya arogan, dengan sikapnya yang begitu egois, dengan sikapnya yang mereka itu sudah mulai memperdapat apa yang mereka suka, nama mereka tercemar. Maka tahun 1990-an nama mereka bukan lagi Wahabi tapi Salafi. Itu dia tuh. Sudah tahun 2010 ke atas, Salafi juga yang tertuju pada mereka itu sudah mulai kurang baik juga, kurang bagus karena sikap mereka yang arogan. Berganti nama. Yang bahayanya mereka samakan dirinya, kami manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba sekarang mari kita bedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana yang betul, dia atau kita? Saya berdebat dengan Wahabi itu, saya tanya langsung, kalian bagaimana itu? Dia jelaskan, kami tak perlu ulama, tak perlu mazhab, kami kepada Quran dan hadis saja. 2 hari yang lalu saya sedang mengajar kitab tauhid, ada yang masuk komen, dia tanya begini, kenapa nggak kita kembali kepada Rasulullah saja dalam hal agama? Nah, kan? Untuk apa ulama harus kembali kepada Nabi? Kenapa belum ada Nabi? Saya jawab, memang ada ulama yang nggak kembali kepada Nabi. Saya bilang, semuanya kembali pada Nabi. Dan karena kita sudah jauh dari Nabi, andai Nabi masih ada di sini, maka kita bisa belajar pada Nabi. Ini masalahnya, bagaimana mengamalkan satu hadis? Coba saya sebut hadis. Kata Rasulullah, sallu ra'aitumuni, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu itu salat seperti mana saya salat. Nah, bahasanya, kamu itu salatlah kamu seperti mana saya. Oke, bagaimana mengamalkan hadis itu? Nabi tak ada lagi? Nah, saya jawab begitu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah versi mereka mencaplok nama itu tapi dengan tujuan mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka itu adalah Ahlus Sunnah, Quran dan hadis, ijma' qiyas tak ada. Sedangkan Iskandar Muda yang seorang ulama besar menjadi raja, jelas dalam Qanun Muqta Alam, buka halaman 37 atau buka halaman 4, di situ ditulis oleh Iskandar Muda itu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah kita di Aceh Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, jangan sampai salah. Nah, maka oleh karena itu jamaah dirahmatillah Allah, ini adalah fenomena bahwa kita sudah mulai masuk ke era di mana akidah kita sudah mulai hancur. Maka jagalah baik-baik anak kita. Tak ada tempat yang lain, kata almarhum Abu Yasir dulu, besok di hari kiamat tempat yang paling bagus dan selamat adalah di Dayah. Kata almarhum Abu Yasir Muhammad, di akhir zaman nanti tempat yang paling selamat di Dayah. Maka oleh karena itu ini satu fenomena yang kita tak tahu sama sekali. Ternyata
Mereka dengan membawa Quran, hadis, kita terpesona. Padahal yang mereka bawa sama seperti Sunok Horgonyo bawa dulu. Apa sekata Sunok Horgonyo? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu kekal. Nah, terus gimana Sunok Horgonyo? Ya udah, jangan kerja lagi. Kerja jangan lagi, dunia itu tak boleh, haram. Kita di masjid saja beribadah, terus kita mengingat akhirat. Enggak, dunia tak boleh lagi. Enggak. Saat itulah sebagian orang Aceh meninggalkan ekonominya, meninggalkan politiknya, meninggalkan sosialnya, selalu dalam masjid. Apa yang terjadi? Belanda yang menguasai sistem kenegaraan. Disitulah hancur kerajaan Aceh Darussalam. Yang dia bawa apa tadi? Al-Qur'an. Nah, Wahabi hari ini adalah Sunok Horgonyo jilid 2.